Selamat pagi anak-anak. Senang jumpa bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin-kemarin. Kita sedang membahas tentang buku 3C. 3C ini kita akan membahas mengenai subtema 4. Di video channel sebelumnya kita sudah belajar tentang membahas tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 4 buku 3C. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan mempelajari tentang pembuatan coklat. Ya, siapa yang suka coklat? Apa sih rasa coklat itu? Benar, pasti manis dan pahit. Miss, ada pahit-pahitnya sedikit. Ya, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran kita pembuatan coklat. Di buku kamu, penerbit Erlangga, khususnya di subtema 4, pembelajaran 3, kamu bisa melihatnya di halaman 103. Di halaman 103, kamu dapat membaca tahapan-tahapan proses pembuatan coklat. Coklat itu terbuat dari biji kakao. Biji kakao tersebut kemudian akan dibuat menjadi pasta coklat dengan cara disangrai atau digongseng tanpa minyak selama beberapa 10-35 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Setelah itu akan digiling menjadi butiran-butiran coklat dan kemudian akan dicampurkan dengan beberapa campuran seperti sukrosa atau sejenis gula, lemak coklat, susu, dan bahan-bahan lainnya sesuai yang kamu inginkan agar tercipta pastanya. Setelah tercampur semuanya bahannya menjadi rata, adonan coklat kemudian masuk ke tahap pelembutan. Tahap pelembutan itu dibuat agar coklat yang bentuk cair itu kemudian dapat dicetak menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya, dibuatlah pendinginan lambat untuk memadatkan isi coklatnya ke dalam cetakannya. Coklat yang dikeluarkan dari cetakan setelah suhunya itu mencapai 10 derajat Celcius. Coklat-coklat tersebut kemudian dikemas dan siap untuk didistribusikan. Pembuatan coklat juga bisa kamu temukan di dalam buku kamu dan dapat kamu praktikkan di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa belanja dulu bersama mama ke pasar-pasar atau supermarket terdekat. Kemudian dalam membuat itu, kita selain membuat kreasi coklat cetak, kita akan membuat kreasi lain dari kertas, yaitu proses pembuatan kerajinan menggunakan teknik melipat dalam kertas origami. Di sini, Miss punya 2 jenis hewan yang dapat kamu buat dan kamu rangkai menjadi kreasi yang sangat indah. Yang pertama, hewan kepiting yang berwarna merah. Ya, kepiting aslinya kalau masih hidup masih warna hijau kelumut-lumutan. Tapi di sini dia berwarna merah karena sudah direbus kali ya. Ya, dan kedua adalah kupu-kupu. Caranya yaitu yang pertama, hewan kepiting dulu Miss jelaskan. Kertas dilipat menjadi 4 bagian agar memiliki bayangan tersebut, kemudian dilipat bagian pinggirnya menjadi 2 bagian, dilipat bagian bawahnya dan bagian atasnya hingga membentuk segi 4, kemudian dibentuk menjadi bagian ketiga, bagian segitiga, dan dirangkai menjadi bentuk trapesium bagian atasnya dan bagian bawahnya sehingga membentuk bangun segi 6. Kemudian bagian atasnya dilipat lagi membentuk segitiga dan bagian bawahnya mengikuti lipatan bagian atasnya. Kemudian bagian bawah lipatannya dilipat ke berlawanan arah dengan bagian tangannya menjadi kaki kepitingnya dan dibalikkan, gambarkan bagian matanya. Di sini ada tahapan dari nomor 1 sampai tahapan nomor 11 dan kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya dalam pembuatan origami. Yang lanjut kedua adalah pembuatan kupu-kupu. Dari kertas origami kamu lipat menjadi 2. Lipatan 1 kamu lipat lagi menjadi 2, menjadi seperti kepiting juga sampai tahapan bangun segi 6. Kemudian perbedaannya adalah kalau kepiting kamu lipat lagi setelah membentuk segi 6. Kalau yang bagian ini tidak, dia berbentuk segitiga.
Setelah dibuat segitiga, kamu lipat bagian kecil di samping sisinya dan jadilah kupu-kupu. Miss juga sudah siap membuat bagian kupu-kupu. Ikuti saja langkahnya, maka kamu akan menciptakan kupu-kupu. Nih hasil kreasi kupu-kupu Miss. Nanti Miss mau anak Miss membuat video berisikan tutorial cara membuat ini ya. Ikuti langkah-langkahnya. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang jam dan juga menit. Tapi di pembelajaran sebelumnya kita belajar cuma 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Namun di sini kita belajar penjumlahan dan pengurangan waktu. Oke, sebagai contoh, di sini ada contoh Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Jadi cara menjawabnya, kita akan menjumlahkan dari 1 jam 20 menit ditambah dengan 1 jam 45 menit. 2 jam 60 menit. 2 jam 65 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit sama dengan 3 jam 55 menit. Bagaimana ya Miss? Kenapa bisa seperti itu? Oke, Miss ambil contoh yang lain. Di sini Miss ambil contoh satu soal adalah Nina bermain sepeda. Dia bermain sepeda selama 1 jam 20 menit. Kemudian setelah bermain sepeda, Nina bermain boneka selama 1 jam 45 menit. Nah, kemudian dia lelah. Berapa lama Nina main boneka dan bermain sepeda? Ayo kita sama-sama menjawab ya. Di sini Miss bikin 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Miss tulis dulu 1 jam 20 menit ditambah 1 jam di bawahnya ya, ditambah 1 jam 45 menit. Baru kita buat penjumlahannya. Setelah itu, kita tambahkan. Tapi jangan lupa menambahkan itu dimulai dari menitnya dulu ya, baru ditambahkan melalui detiknya. Oke, menit. Dapatlah hasilnya itu 2 jam 65 menit. Dalam bagian menitnya itu tidak boleh dituliskan 65. Jadi yang harus dituliskan itu adalah 60 menit. Jadi di sini 2 jam ditambahkan 1 jam ditambahkan 5 menit. Dari mana 1 jamnya, Miss? 65 menit itu diambil 60 menitnya, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 60 menit itu dipindahkan ke bagian jam, dirubah menjadi 1 jam, makanya 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit. Dapatlah hasilnya menjadi 2 jam menjadi 3 jam 5 menit. Jadi 1 jam 20 menit tambah 1 jam 45 menit sama dengan 3 jam 5 menit. Oke, kemudian berapa selisih Nina bermain sepeda dengan Nina bermain boneka? Oke, jadi 1 jam di sini kita ambil lagi. Kita mau kurangin ya. 1 jam 45 menit dikurang 1 jam 20 menit. Dapatlah hasilnya. Di sini kita kurangin, kenapa? Karena kita akan mengurangi selisih itu berarti kurang. Jadi kita akan menguranginya menjadi 0 jam. 0 jam berarti tidak ada jamnya ya, Nak. 25 menit. Jadi selisih waktu Nina bermain boneka dengan bersepeda adalah 20 menit. Miss harap semuanya sudah mengerti. Jadi selanjutnya, ayo berlatih di halaman 108 akan Miss bahas langsung ke dalam grup orang tua. Terima kasih. Dengan ini
Miss harap kalian mengerti tentang pembelajaran kita. Terima kasih sudah join dengan channel Miss Marli. Sampai jumpa di pembelajaran 4 berikutnya. Bye-bye.